Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Pada video kali ini, Bapak dan Ibu, saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana sih kita menyusun laporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau di sekolah. Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu masih ingat ketika Bapak dan Ibu menyusun rencana hasil kerja di platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak dan Ibu waktu menyusun RHK di platform Merdeka Mengajar pada pengelolaan kinerja guru, memilih tugas tambahannya menjadi anggota tim TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Maka bukti dukung yang Bapak Ibu unggah di platform Merdeka Mengajar adalah 1 SK, 2 laporan TPPK. Untuk itu, Bapak dan Ibu, saya berusaha menyusun sistematika penyusunan laporan tim pencegahan dan kekerasan di satuan pendidikan atau di sekolah. Oke, langsung aja Bapak dan Ibu. Ini adalah sistematika yang saya susun, ya. Sistematika penulisan laporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, saya belum menemukan sistematika penulisan laporan TPPK ini yang baku yang bagaimana. Untuk itu, saya berusaha menyusun tentunya sesuai dengan pemikiran saya merujuk kepada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam melaksanakan TPPK, ya, itu Bapak dan Ibu boleh membaca keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia nomor 45/M/2023 tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, SKTPPK ini memang wajib dibuat di sekolah merujuk pada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Oke, langsung aja Bapak dan Ibu. Ini adalah sistematika penulisan laporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang berusaha saya susun sesuai dengan yang saya mampu, Bapak dan Ibu. Saya susun yang pertama adalah pendahuluan. Apa isi dari pendahuluan? Pendahuluan berisi latar belakang pembentukan TPPK di sekolah atau di satuan pendidikan, merujuk pada peraturan terkait seperti Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian masih pada poin pendahuluan, yaitu menjelaskan tujuan, manfaat, tugas, fungsi, dan wewenang daripada TPPK itu sendiri. Kemudian profil sekolah yang kedua, Bapak dan Ibu, menjelaskan identitas sekolah seperti nama, alamat, jenjang pendidikan, dan jumlah peserta didik. Selanjutnya menyajikan data terkait kasus kekerasan di sekolah dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun terakhir atau 1 semester terakhir. Kemudian struktur dan keanggotaan TPPK, menjelaskan struktur organisasi TPPK termasuk ketua, sekretaris, dan anggota dari berbagai unsur, guru, staf, orang tua atau wali, atau boleh juga komite. Kemudian Bapak dan Ibu menyajikan daftar nama dan peran atau jabatan masing-masing anggota TPPK. Yang keempat, kegiatan pencegahan dan kekerasan. Pada poin ini, Bapak dan Ibu, ketika kita membuat laporan, kita merinci program dan kegiatan pencegahan yang telah dilakukan oleh TPPK, seperti sosialisasi anti kekerasan kepada siswa, guru, dan orang tua wali murid. Kemudian penguatan budaya positif dan disiplin di sekolah, pembentukan sistem pelaporan dan pendampingan korban kekerasan. Kemudian penanganan kasus kekerasan. Dalam laporan yang kelima adalah penanganan kasus kekerasan. Bapak dan Ibu bisa memaparkan kronologi kasus-kasus kekerasan yang telah ditangani TPPK, termasuk jenis kekerasan, korban, pelaku, dan tindakan yang diambil. Bapak dan Ibu juga boleh menambahkan, memaparkan terkait dengan langkah-langkah dalam penanganan kekerasan merujuk pada Juknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Kemudian Bapak dan Ibu evaluasi dan rekomendasi, melakukan evaluasi terhadap kinerja TPPK dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun terakhir. Kemudian menyajikan hasil evaluasi termasuk capaian program, hambatan, dan solusi. Kemudian merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kinerja TPPK di masa depan. Kemudian penutup, menyimpulkan isi laporan dan menegaskan komitmen TPPK dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Kemudian baru lampiran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, lampiran bisa berupa dokumentasi kegiatan, ya, foto-foto kegiatan atau video. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa membuat buku catatan terkait penanganan TPPK. Kemudian lampiran yang lain misalnya berita acara penyelesaian tindak kekerasan di satuan pendidikan atau di sekolah. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan di atas sini sebelum pendahuluan bisa cover, ya, kemudian lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi. Bapak dan Ibu boleh buat seperti itu tentunya sesuai dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh meminta pendampingan dengan pengawas ketika Bapak dan Ibu melakukan penulisan laporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di satuan pendidikan. Oke, ini adalah sistematikanya Bapak dan Ibu. Sekarang bagaimana contoh laporannya? Saya ada membuat contoh laporan TPPK Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh laporan TPPK sesuai dengan sistematika yang telah berusaha saya susun. Ini contohnya Bapak dan Ibu, ini adalah cover, ya, laporan tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK tahun 2024 misalnya, disusun oleh nama siapa, NIP, pangkat golongan, ya, kemudian unit kerja. Atau Bapak dan Ibu boleh yang menyusun adalah tim TPPK. Kemudian Bapak dan Ibu, ini boleh ditambahi lembar pengesahan, daftar isi. Kemudian di sini ada kata pengantar Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu boleh membuat kata pengantar Aceh 11 Februari misalnya 2024. Penyusun Bapak dan Ibu boleh membuat tim TPPK, ya, tim penindakan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian di sini ada pendahuluan Bapak dan Ibu, latar belakang masalah, menceritakan sedikit tentang dasar hukum tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di SD mana, ya. Kemudian Bapak dan Ibu boleh menambahkan paragrafnya misalnya. Kemudian tujuan ini pembentukan TPPK mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah, menangani kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi semua pihak. Kemudian manfaat, ini Bapak dan Ibu. Kemudian tugas, wewenang, dan fungsi. Bapak dan Ibu, untuk tugas, wewenang, dan fungsi ini, saya ambil dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 untuk tugas, wewenang, dan fungsi. Ya, yang jelas tugas kita, Bapak dan Ibu, itu tugas TPPK yang paling utama adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, TPPK memiliki fungsi seperti ini. Ini saya ambil dari Permendikbud tersebut. Kemudian ini ada kewenangan dari TPPK. Ya, kemudian ini profil sekolah, Bapak dan Ibu, nama sekolah, alamat, jenjang pendidikan, jumlah peserta didik, data kasus kekerasan, misalnya bullying 3 kasus, perkelahian fisik 2 kasus, kekerasan verbal misalnya 5 kasus. Di sini struktur dan keanggotaan TPPK, Bapak dan Ibu, ada ketua, sekretaris, ya. Bapak dan Ibu, kepala sekolah tidak boleh dimasukkan dalam struktur dan keanggotaan TPPK. Apa alasannya? Silakan Bapak dan Ibu baca juknis tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang telah saya paparkan di sistematika tadi. Kemudian ini ada contoh kegiatan pencegahan kekerasan, ya, sosialisasi misalnya sosialisasi anti kekerasan kepada siswa, guru, dan orang tua wali murid melalui ceramah, penyuluhan, pemutaran film edukasi, penyebaran poster dan brosur, dan lainnya. Bapak dan Ibu boleh tambah tentunya. Kemudian penguatan budaya positif dan disiplin di sekolah dengan penerapan program sekolah ramah anak, pembentukan duta anti kekerasan, penerapan sistem reward dan punishment kepada peserta didik tentunya yang sifatnya mendidik.
kemudian pembentukan sistem pelaporan, pendampingan korban kekerasan melalui pembentukan kotak saran, pendirian posko pengaduan, pelatihan konseling bagi guru BK. Kemudian penanganan kasus kekerasan, ini contohnya Bapak dan Ibu, contoh ini ya, TPPK telah menangani 10 kasus kekerasan, misalnya kasus bullying, 3 kasus bullying berhasil diselesaikan melalui mediasi dan konseling, dan seterusnya. Kemudian ada kasus perkelahian fisik, misalnya 2 kasus perkelahian fisik ditangani dengan pembinaan, disiplin, dan sanksi sesuai peraturan sekolah yang sifatnya mendidik. Korban dan pelaku dibina oleh guru BK dan kepala sekolah. Kemudian kasus kekerasan verbal. Kemudian ini ada evaluasi dan rekomendasi. Ya, evaluasi TPPK telah berhasil menyelesaikan program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Jumlah kasus kekerasan di sekolah menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ini ada rekomendasi, peningkatan intensitas sosialisasi anti kekerasan, dan seterusnya. Kemudian perluasan kerjasama dengan pihak luar seperti psikologis dan lembaga perlindungan anak. Kemudian penutup Bapak dan Ibu, sesuai sistematika tadi, TPPK berkomitmen untuk terus melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi semua pihak untuk belajar dan berkembang. Lampiran Bapak dan Ibu di bawah nanti bisa dokumentasi kegiatan SKTPPK, buku catatan penanganan TPPK, tambah lagi misalnya berita acara, penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan. Oke, Bapak dan Ibu, demikianlah video yang bisa saya bagikan kepada Bapak dan Ibu pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan, ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru, bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah, dan laporan ini nantinya bisa menjadi bukti dukung yang bisa diunggah ke pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Tentunya laporan yang saya buat ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Bapak dan Ibu boleh ATM, Bapak dan Ibu boleh pelajari lagi terkait dengan TPPK ini sesuai dengan juknis penanganan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi mudah-mudahan yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.